Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, generasi milenial, mahasiswa milenial, kembali saya sambungkan dakwah Islam transitif episode yang ke-62, melanjutkan tentang ad-daruriyah, kewajiban bagi kita anak-anak muda, khususnya umat Islam, untuk menjaga faithful, kesetiaan. Sebagaimana yang saya jelaskan pada episode sebelumnya, bahwa konsep hifzuddin, konsep menjaga agama yang telah ditulis dalam berbagai kitab usul fiqh, kitab-kitab klasik, termasuk kitab Al-Mustashfa Imam Al-Ghazali, Al-Muwafaqat Imam Asy-Syatibi. Hifzuddin, menjaga agama itu, persoalannya hari ini adalah di mana umat Islam terperangkap dalam dialektika intelektual, bukan esensi daripada agama itu, yang dalam istilah ilmu usul fiqh ataupun ilmu fikih disebut dengan syariah. Jadi persoalan syariah itulah sesungguhnya yang darurah untuk dijaga, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada negosiasi, karena itu berkaitan dengan keyakinan, dengan ideologi bertuhan, beragama tentunya. Nah, persoalannya hari ini masyarakat umat Islam yang dipertahankan dengan klaim sampai darah terakhir itu bukan persoalan syariah, tetapi persoalan fikih. Nah, fikih ini adalah pendapat para ulama, yang tentu saja pendapat itu berbeda-beda dari satu ulama ke ulama yang lain. Nah, disinilah letak persoalan. Jika satu kelompok mengklaim itu adalah persoalan syariah, persoalan agama yang dipertahankan, sementara kelompok yang lain bisa saja mengatakan itu masih sebuah alternatif. Kenapa? Karena ini adalah persoalan fikih. Nah, saya dengan mengedepankan Islam transitif berharap agar generasi muda, agar umat Islam, mahasiswa milenial tidak mudah terperangkap dalam klaim-klaim keagamaan yang itu sesungguhnya bukan berbentuk syariah, tetapi lebih daripada ide-ide dialektika intelektual yang dalam Islam disebut dengan al-fiqh, yaitu pendapat fikih para ulama. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini saya melihat bahwa apa yang telah dibuat oleh para ulama yang tadi saya katakan hifzuddin, ini terkesan ada penyempitan makna. Dan bisa saja dalam realitasnya terkadang sebagian orang, yaitu tadi, tidak dapat membedakan mana agama dalam bentuk syariah dan mana agama dalam bentuk fikih, mana yang sakral, mana yang profan. Sekali lagi ini saya ulangi untuk mempertegas agar kita, generasi milenial, agar mahasiswa milenial tidak terperangkap dalam klaim-klaim dialektika intelektual yang mengatasnamakan agama. Saudara-saudara, tentu saja pemahaman seperti ini menjadi kontraproduktif. Betapa tidak, terkadang dalam realitasnya bisa saja membuat sebagian orang yang selalu mengklaim sesuatu atas nama kepastian,
atau kesakralan agama, tetapi pada realitasnya kebenarannya berasal dari yang tadi saya sebut dengan fikih, yang sangat profan, sangat relatif, dan sangat kondisional. Saudara-saudara, hal ini akan menjadi perhatian yang serius. Terlebih lagi, mengkristalnya kecenderungan pemahaman ideologi tertutup, sehingga tidak ada ruang lain kecuali menyerang atau berada pada posisi bertahan secara apologetik. Dan biasanya saudara-saudara cenderung berpandangan gelap karena dibaluti oleh fanatisme mazhab, fanatisme kelompok, dan lain sebagainya. Ingat saudara-saudara, ingat anak-anak muda, bahwa fanatisme kelompok, fanatisme mazhab itu adalah salah satu sebab kehancuran dan keterpurukan umat Islam, termasuk dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jika anak bangsa ini terperangkap dalam fanatisme suku, dalam fanatisme partai, dalam fanatisme ormas-ormas Islam misalnya, ataupun sosial kemasyarakatan, politik, maka itu adalah perangkap untuk menjerumuskan bangsa ini dalam pintu keterpecahan dan kehancuran. Saudara-saudara, tentu saja dalam konteks menjaga kesetiaan itu, kita meletakkan menjaga agama yang dalam konteks syariah tadi itu pada posisi pertama. Kenapa demikian? Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa beragama itu sama dengan berkeyakinan, sama dengan berideologi. Sebuah keyakinan ataupun sebuah ideologi secara naluriah pasti setiap orang akan mempertahankannya, siapapun orang itu dan apapun ideologi yang diyakininya. Dan tidak heran jika orang rela untuk berkorban, bertumpah darah demi untuk mempertahankan sebuah ideologi. Oleh karena itu, saudara-saudara, Islam transitif menempatkan hifzuddin, menjaga agama itu pada posisi yang lebih rasional. Artinya bahwa doktrin-doktrin keagamaan itu tidak boleh difahami secara fanatik. Disinilah sebagai umat Islam, sebagai generasi Muslim, sebagai generasi bangsa, kita harus cerdas. Kita harus cerdas, memilah dan memilih ideologi-ideologi, yang mana ideologi-ideologi tersebut tentu saja tidak membuat kita berada dalam kehancuran berbangsa dan bernegara. Anak-anak muda harus juga pintar, cerdas, bijak melihat mana ideologi yang patut untuk kita pertahankan, mana ideologi yang patut untuk kita pinggirkan. Tentu saja ideologi boleh saja berkembang, tetapi ideologi yang lebih memberikan kemaslahatan dalam konteks beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika ada sebuah ideologi yang berkembang dan dikembangkan, dan ideologi itu tidak menampakkan sebuah keberhasilan, bahkan ideologi itu membawa kerusakan. Kalau dalam konteks Indonesia, bisa saja melakukan pemberontakan, bisa saja dalam upaya-upaya untuk merongrong NKRI dengan Pancasilanya,
melakukan kudeta, upaya-upaya kudeta dalam bentuk yang dibuktikan oleh sejarah. Misalnya ideologi komunis. Ini anak-anak muda jangan mudah terperangkap. Gunakanlah rasionalitas. Gunakanlah pandangan-pandangan akademik. Gunakanlah pandangan-pandangan agama, kepercayaan. Ideologi ketuhanan yang kita yakini. Bahwa sesungguhnya agama, ideologi keagamaan tentu akan mengajarkan agar kita santun dalam konteks mempertahankan ideologi itu. Kita berpegang kepada adab etika, baik itu etika keagamaan maupun etika moral kebangsaan yang telah kita sepakati dalam undang-undang dasar. Tentu saja dalam rangka mempertahankan ideologi itu, kita terikat dengan aturan-aturan yang memang sengaja kita buat agar kita hidup di persada yang tercinta ini. Apapun keyakinan, apapun agama kita tetap dapat rukun, dapat damai, dapat hidup dalam konteks bersilaturahim. Saudara-saudara, tentu karena keyakinan ataupun agama, ideologi itu adalah sesuatu yang sakral, yang wajib kita pertahankan, dan ini sangat sensitif, sangat sensitif. Oleh karena itu, maka kita berharap kepada semua anak bangsa agar lebih arif dalam menjaga keyakinan agama itu, dalam menjaga nilai-nilai agama yang sangat plural ini. Jangan pernah kita anak muda terperangkap dalam isu-isu hasutan-hasutan publik yang menegasikan, menafikan, menjelekkan, merendahkan keyakinan-keyakinan lain, ideologi-ideologi lain di luar keyakinan kita, khususnya dalam konteks ideologi beragama. Karena ideologi beragama sesungguhnya tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk melakukan revolusi, untuk melakukan kudeta. Karena agama itu sesungguhnya berkaitan, berseirama dalam harmoni dengan tujuan untuk melahirkan kesejahteraan, keadilan, kebahagiaan berbasis pada kemaslahatan umat manusia. Demikian saudara-saudara, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transitif.